Baik, kita lah masuk ke metode kita yang baru, yakni metode fleksibilitas ya. Metode fleksibilitas. Ya. Metode ini sesungguhnya hanya dasarnya adalah metode konsisten deformasi. Cuman dirubah dengan penggunaan memanfaatkan matriks. Jadi kita sesungguhnya dasarnya adalah metode konsisten deformasi, metode Gaya. Jadi kita contoh ya. Kita penurunannya kita lakukan dengan pendekatan contoh soal. Contoh ini. Misalnya kita punya soal demikian. Ini jepit. Ya. Roll. Ini. Kemudian bekerja beban. Sini terbagi rata. Bisa sebesar Q. Di mana bentang ini adalah ini L, ini L, L, ini titik A, B, C. Ya. Ini kekakuannya EI, kekakuannya EI. Ya. Kalau menggunakan metode konsisten deformasi, maka ini kita beri pelepasan. Ini ada kelebihan dua reaksi ya. Jadi kelebihan reaksinya kalau kita hitung reaksinya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada kelebihan 2, kita beri pelepasan sebesar jumlah kelebihan itu. Jadi kalau kita lepas demikian. Yang jepit kita rubah menjadi sendi. Kemudian di base roll kita lepas, tinggal ada roll yang ini. Jadi struktur ini menjadi struktur statis tertentu. Jadi yang kita hilangkan di sini adalah ini momen. Itu M, saya sebut MA. Kita hilangkan ini, itu saya sebut dengan RB. Y. Nah, ini kita hilangkan. Atau saya akan menggunakan ini namanya saya rubah pakai ini F1. Saya akan rubah namanya aja. Ini F1, ini saya sebut dengan F2 ya. Ini kita lepas demikian akibat beban, ini beban terbagi rata demikian. Ini kekuatan EI, di mana ini titik A, B, C. Nah, kalau kita selesaikan ini, otomatis kita lakukan dengan cara superposisi. Kita pakai cara superposisi. Jadi kita lakukan dengan cara superposisi yang ini. Jadi pertama-tama adalah kita akibat beban luar, ini, ya. Nah, dapat nih.
lama begitu. Oke, kita ini akibat beban luar, kita kerjakan lebih dulu. Kemudian kita tambahkan dengan miring ya atau apa. Jadi ini roll akibat MA sini, kemudian ini akibat ini V1, ini V2 ya. Nah, ini titik A, di sini titik B, titik C. A, B, C. A, B, C. Ya. Jadi akibat beban terbagi rata, otomatis bahwa dia akan mengalami lendutan begini, melendut begini. Ya. Akibat beban F1 dia melendut ke atas. Akibat F2 dia melendut ke atas. Ini prinsipnya nanti kita akan jumlah. Ini kita jumlah. Hasil penjumlahan itu sama dengan yang atas. Ya. Nah, kita sudah tahu bahwa kalau kita hitung ini besarnya kita punya rotasi, ini kita bisa hitung ini rotasi di sini. Nah, rotasi kita di sini kita tahu itu adalah ini theta, saya sebut theta A 0. Jadi theta A 0 itu sama dengan QL. Ini kan L-nya 2. Jadi Q kali 2L pangkat 3 per 24 EI. Jadi sama dengan QL pangkat 3 per 8 ya. R3 ya. Karena 8 2 pangkat 3 8 ya. 24 bagi 8 dapat 3. Kemudian kita hitung theta bukan theta tapi delta. Jadi ini kita berapa? Ini delta B akibat beban luar. Delta B0-nya sama dengan ini 5 Q kali 2L pangkat 4 per 384 EI. Itu sama dengan 16. 384 bahagi 16. 24. Jadi ini 5 QL pangkat 4 per 24 PI. Ini akibat momen di sini. Ini adalah theta A aksen. Ini theta A aksen sama dengan adalah F1 dikali L. L-nya adalah dalam ini 2L bahagi 3 EI. Sama dengan 2 F1L per 3 EI. Ini ke bawah ini kita asumsikan negatif, ke bawah lendutannya ini negatif. Ini ke atas positif. Jadi theta B aksen sama dengan, nah ini. Saya lewat dulu yang itu. Kita hitung yang ini. Theta A double aksen sama dengan itu adalah P L per 16 ya. Jadi F2 kali 2L bagi 16 EI. Atau sama dengan F2L per 8 EI. Kemudian theta B double aksen delta ya, bukan theta. Jadi delta B double aksen sama dengan F2
dikali L 2L pangkat 3 per 4/8 EI. 8 dapat FL pangkat 3 per 6 EI. Yang ini juga saya bisa tahu delta B aksen sama dengan itu adalah F1 L, ini F1L itu adalah momen L pangkat 2 per 16 EI. Ya, nanti bisa silakan Anda buktikan di tempat lain. Nah, gini ya, yang kita dapati berarti kita lakukan theta A 0 tambah theta A aksen, ini konsisten deformasi, theta A double aksen sama dengan 0. Jadi kalau kita input menjadi min QL pangkat 3 per min QL pangkat 3 per 3 EI tambah 2F1L per, saya F1 nya saya keluarkan di luar, 2L F1 bahagi 3 EI tambah dengan L F2 bahagi 6 EI itu sama dengan 0 atau 2L F1 per 3 EI tambah L F2 per 6 EI itu sama dengan QL pangkat 3 per 3 EI. Double action itu bukan double action. Ini benar. Theta A double action. Per 8. FL per 8. Ini per 8. Ya. Ini per 8, ya. Ini persamaan kita yang pertama. Kemudian theta B0 tambah theta B aksen tambah theta B sama dengan 0. Bukan theta, delta ya. Lendutan titik B 0 B aksen tambah delta sama dengan 0. Kalau kita input delta B nya adalah min 5 QL 4 per 24 EI tambah F tambah L2 F1 per 16 per 8. 8 EI. Ya, 8 ya. Ini 16. Ini ada yang salah. Ini bukan 16, tapi 8 yang ini. Ini saya 100. Ini adalah 8. Oke. Jadi FL 8 F1 kemudian tambah dengan FL L pangkat 3 ini F2 ya. Jadi F2 per
6 EI sama dengan 0. Atau kalau kita tulis ini menjadi L2 F1 per 8 EI, kemudian tambah dengan L3 F2 per 6 EI sama dengan 5 QL pangkat 4 per 24 EI. Ya, ini persamaan kita yang kedua. Nah, ini sesungguhnya kalau coba kita ini kita selesaikan yang kemarin kita beberapa minggu lalu, ini kita selesaikan atau yang barusan kita lakukan, kita langsung ini eliminasi ya. Nah, ini kita mampat coba kita tulis dalam bentuk matriks. Kalau ini kita tulis dalam bentuk matriks jadinya begini. Jadi 2L. Jadi kalau kita tulis yang ini, saya ulangi dulu, kita tulis saya supaya lebih jelas di kalian. F1 per 3 EI tambah L F2 per 8 EI sama dengan QL pangkat 3 per 3 EI. Ini adalah L pangkat 2 F1 per 8 EI tambah L3 F2 per 6 EI sama dengan 5 QL pangkat 4 per 24 EI ya. Ini kalau ingin saya samakan pangkatnya, ini L saya bagi L tinggal L, ini saya bagi tinggal L pangkat 2, ini saya bagi tinggal L pangkat 3 ya, QL pangkat 3 ya. Kalau ini kita salin dalam bentuk matriks, saya bisa tulis begini menjadi 2L per 3 EI, L per 8 EI, L per 8 EI, dan L pangkat 2 per 6 EI. Dikali dengan F1 F2 sama dengan QL pangkat 3 per 3 EI, 5 QL pangkat 3 per 24 EI gitu ya. Jadi ini sesungguhnya jadi dalam bentuk matriks, kita kalau tulis dalam bentuk matriks jadi demikian. Nah, metode fleksibilitas ini sesungguhnya kita akan menyelesaikan dengan memanfaatkan matriks, metode matriks. Nah, tapi kita harus perhatikan dengan baik. Jadi kalau kita bagi, ini yang kita sebut dengan, ini kalau coba saya tulis, ini menjadi F kecil, ini menjadi F. Oh, saya simbolnya yang agak kebolak ya. Nah, nanti kita perbaiki simbolnya aja dulu. Yang penting ini, jadi ini kita sebut ini matriks, ini F kita sebut, ini kita sebut, saya sebut X aja lah. Ini kita sebut deter D. Ya, maka kalau kita tulis ini menjadi F matriks F kali matriks X sama dengan D. Apa itu F? Jadi matriks F ini jadi saya tulis di sini. Nah, ini aja. Ini menjadi, kalau ditulis menjadi F kali X sama dengan D. Ya. Apa itu F? F itu adalah matriks fleksibilitas. X itu adalah matriks gaya. Dalam kurung itu adalah atau matriks reaksi peletakan.
Atau itulah gaya redundant. Gaya kelebihan. Kemudian D adalah matriks deformasi. Jadi, ini yang kita akan, maka kalau kita cari matriks X akan sama dengan matriks F itu kita inverse kemudian dikali dengan matriks D. Maka kita dapatlah hasilnya yang ini. Tetapi ada yang Anda harus perhatikan. Matriks perlindungan itu punya sifat. Jadi sifat matriks fleksibilitas. Ya. Sifat matriks fleksibilitas itu yang pertama adalah satu, merupakan matriks bujur sangkar. Matriks persegi ya, matriks persegi. Ordonya sama. Misalnya kalau dia 2 kali 2, 2 kali 2 gitu. 3 kali 3, 3 kali 3, 4 kali 4, 4 kali 4. Terus matriks bentuk kedua adalah matriks fleksibilitas. Sifatnya adalah matriks yang simetris. Ya, artinya matriks simetris itu adalah matriks yang Fij sama dengan Fji. Ya. Atau contoh misalnya contoh adalah F12 akan sama dengan F21. Ya, perhatikan bahwa di sini coba kita lihat ini dengan ini sama. Ya, itu yang namanya matriks simetris. Kalau dia tidak sama, salah kita punya matriks. Ya. Sehingga tadi kalau Anda perhatikan, saya waktu menurunkan perekaman ini. Introducing All Day Perfect Serum Foundation to elevate your skin in 10 shades. Buildable. Ini mengganggu betul ya. Ya. Kalau Anda perhatikan tadi saya menghitung ini. Saya sengaja melompati yang ini, hitung ini. Karena saya tidak hafal persis. Tapi saya gunakan hitung dulu yang ini. Kemudian saya pakai itu untuk yang ini. Saya hitung dulu ini baru saya taruh yang itu di. Karena saya tahu bahwa hasilnya akan sama. Nah, ini yang dikenal dengan dalil Maxwell, dalil timbal balik. Jadi di mana dalil timbal balik itu adalah yang membuat dia matriksnya simetris. Jika kita beri, ini kalau Anda perhatikan, jika kita beri gaya di titik A, kemudian terjadi deformasi di titik B, hasilnya akan sama bila kita beri gaya di titik B, maka gaya di titik B akan memberikan deformasi di titik A yang sama. Gitu. Jadi akibat beban di titik A menyebabkan deformasi di titik B, hasilnya akan sama bila kita beri gaya di titik B, deformasi di titik A. Itu hasilnya sama. Ya. Asal yang kita beri berupa gaya sebesar satu satuan. Jangan satu beri 2, satu diberi 5. Kalau kita beri gaya yang sama, maka dia akan memberikan hasil yang sama. Jadi deformasi di titik A akibat gaya di titik B akan sama dengan deformasi di titik B akibat gaya di titik A. Itu yang menjadi kunci sehingga mengapa matriksnya dikatakan matriks yang simetris. Jadi mudah. Yang tidak boleh salah adalah matriks diagonalnya. Kalau matriks
dia di luar diagonalnya itu selalu akan sama. Matriks 1 2 sama dengan 21, matriks 2 3 sama dengan 2 3 2, matriks 1 3 sama dengan matriks 3 1. Dan seterusnya. Yang kemudian yang ketiga adalah matriks fleksibilitas dapat ini dibalik. Ini bahasa matematik. Dapat diinverse atau dapat dibalik atau diinverse. Atau dengan kata lain, determinannya tidak nol. Determinan tidak sama dengan nol. Ya, kalau dia sama dengan nol maka berarti tidak punya solusi. Nah, jadi ini 3 sifat metode matriks fleksibilitas yang perlu kalian pegang dengan baik. Ya, ini 3 sifat yang sehingga kalau kita tulis jadinya matriks fleksibilitas secara umum saya bisa tulis persamaannya menjadi. Jadi kalau saya tulis F11, F12, F13 dan seterusnya sampai F1N, F21, F22, F23 dan seterusnya sampai F2N, F31, F32, F33 sampai F3N dan terus ke bawah sampai Fn1, Fn2, Fn3, Fnn. Inilah matriks fleksibilitas kita. Nanti dikali dengan jadi X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xkn. Sama dengan D1, D2, D3 sampai Dkn. Ini. Ya. Nah, Anda perlu tahu bahwa ukuran daripada ordo daripada matriks fleksibilitas itu minimum sebanyak jumlah kelebihan gaya. Ukuran matriks fleksibilitas minimum sejumlah kelebihan gaya. Minimum ya. Maksimum boleh. Nanti kita akan contohkan. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Jadi kita contoh ya, saya tidak mengambil soal yang tadi. Kalau soal yang tadi ya kita teruskan ya, tidak terlalu menarik. Kita pakai contoh yang lain, soal yang lainnya. Kita cari yang mudah aja dulu. Ini contoh. Ini masih soal yang mirip ya. Saya beri sedikit panjang. Atau begini, kita cari soal yang di literatur lain. Nah, ya kita contoh soalnya demikian. Jadi ini kalau kita lihat model seperti demikian ini. Jadi ini kita asumsikan ini hanya terletak biasa. Ini menjadi roll, ini roll, dan yang ini posisinya jepit. Ya, itu menjadi peletakannya jepit. Baik, kita coba selesaikan yang ini. Ini kita kalau kita hitung kelebihan gayanya, kalau kita hitung ya, ini kita hitung dulu. Ini ada roll 1. Oke, saya jangan langsung yang ini. Jadi perintahnya adalah hitung reaksi peletakan. Dan
gambar gaya dalam. Ya, gunakan metode fleksibilitas. Ini saya kasih judul dulu, metode fleksibilitas. Oke. Ya. Jadi penyelesaian jadi kita hitung, pertama adalah kita lihat reaksinya. Ini redundannya kita hitung 1, 2, ini ada 3, 4, 5. Berarti kita punya R-nya kita ada 5, berarti redundannya kita ada 5 kurang 3 ya. Itu sama dengan 2. Apa artinya 2 itu? Itu artinya kita kelebihan ada apa artinya 2 itu akan kita menjadi matriks fleksibilitas kita ukurannya menjadi ukuran 2 kali 2 ya. Itu artinya jadi ada 2 variabel yang kita tidak tahu, ada 2. Ini sama saja dengan metode konsisten deformasi, cuma caranya pakai matriks ya. Cuma lebih agak simpel cara berhitungnya. Nah, jadi kita beri pelepasan sesuai dengan yang kita mau, yang Anda inginkan. Nah, sama seperti yang metode konsisten deformasi. Kalau kita melepas, jadi ini saya lepas begini pelepasannya. Jadi ini kita bikin menjadi ini saya lepas, ini adalah jepit, saya bikin jadi sendi, ya. Kemudian ini roll, ini tetap roll. Yang gaya saya lepas ini, yang roll yang ini menjadi seakan-akan gaya luar, dan ini yang hilang ada berupa ini momen. Jadi ini saya sebut X1, ini saya sebut X2. Oke? Jadi saya sebut gaya X1, ini saya sebut X2. Kemudian ini ada beban terbagi rata yang ini. Dan di sini beban P, ini 12 kN. Ini 8 kN per meter. Ini adalah titik A, B, dan titik C. Oke? Ya. Oh, A itu roll, maaf. A itu roll. Tetap kita tidak rubah. Ya? Oke. Kita akan superposisi. Pertama adalah
Jadi pertama kita hitung ini. Nah, ini penting untuk kita memberikan nama ini. Hati-hati, kita penting sekali. Yang sampai kita keliru. Nah, akibat beban luar, maka akan terjadi balok kita akan melendut. Ini seperti demikian. Ini melendut begini. Oke. Nah, kita tahu bahwa di mana kita lepas di sini. Di sini yang kita lepas berupa gaya terpusat itu. Maka yang kita perlu cek adalah lendutan. Kalau kita lepas momen, maka yang kita cek di situ adalah rotasi. Nah, yang ini sesuaikan karena itu X1, ini kita kasih nama D1. Ini kita sebut nama D2 sesuai dengan X1 dan X2 namanya. Jangan tukar-tukar. Gitu. Nah, baru kita hitung D1, D2-nya ya. Kita hitung. Kita hitung D1. Jadi tadi sudah ada rumus sebelumnya ya. Di kita punya ini, coba saya ambil dulu. Lanjut ya, kita ngambil ini ya. Apa namanya? Jadi kita punya ini. Dan kita punya ini ya. Ya. Kita ada ini sama kita punya ini. Ya. Kita bisa nggak dia ke kanan? Loh, kok nggak bisa? Kira aja. Jadi kita punya ini untuk menghitung ya. Nih. Jadi kita bisa hitung, kita punya D1 di D1-nya sama dengan jadi D1 itu sama dengan maaf, yang D1 otomatis kita tidak bisa hitung, yang ini kita bisa hitung hanya rotasi ya. Karena ada yang tidak saya copy, saya coba buka dulu. Jadi yang kita bisa dapat dari tabel ini hanya mendapatkan rotasi. Tapi D1-nya kita nggak dapat. D1-nya kita nggak dapat. Gimana caranya? Ini agak sulit kita hitung, lama waktunya. Berarti kita merubah pelepasannya. Kita akan berubah pelepasannya. Ya, nah, untuk memudahkan kita merubah pelepasannya. Jadi ini saya batalkan aja dulu. Ini nanti kita tidak pakai, ya. Kita tidak pakai. Jadi saya hapus dulu. Ini kita tidak pakai, ya. Saya tidak pakai. Kita cari pelepasan yang memudahkan kita menggunakan tabel, ya. Ini otomatis saya hapus lagi. Ini saya hapus. Jadi kita beri pelepasan demikian. Jadi kita lepas ini menjadi ini. Oh, terlalu panjang-panjang ya. Ya. Jadi kita lepas jadi demikian, maka ini nggak masalah tentang peletakannya ini. Sendi. Ya. Nah, jadi kita lepas demikian. Kekakuannya kita asumsikan ini kita tidak tentukan tadi, ini EI. Jadi kekakuannya ini EI, ini titik A, B, C, ya. Nah, ada beban terbagi rata di sini. Ada beban terpusat P di tengah bentang. Jadi ini adalah 8 kN per meter
ini P12 kilonewton. Oke. Nah, karena kita lepas demikian berarti yang kita punya X1 adalah X1 kita yang ini. Ini X1 kita dan ini adalah X2. Ya, sesuai jumlah dindingnya ada 2. Jadi kita pelepasannya ada 2. Nah, setelah itu kita lakukan ini. Nah, kita superposisi. Pertama kita akibat gaya luar dulu sini. Ya, akibat gaya luar kita hitung deformasinya. Ini kalau kita lepas momen kita perlu hitung ini. Ini kita lepas momennya gitu. Jadi ini adalah theta. Yang pertama ini adalah D1, ini adalah D2. Kalau ini kita sudah familiar ya, langsung saja. Jadi D1 sama dengan, jadi D1 kita sama dengan, kalau beban terbagi rata kan full demikian, QL pangkat jadi 8 kali QL pangkat 2 ya, QL pangkat 3 kali bentangnya adalah 6 meter kali 6 pangkat 3 bagi 24 EI tambah beban kalau di tengah bentang adalah, jadi dia PL per berapa? Jadi 12 dikali L pangkat 2, L nya adalah ini 8 pangkat 2 bahagi 16 EI ya, 16 EI. 16 ya. Nah, ini kita boleh bagi-bagi, saya bagi dulu. Ini kita bagi 6 dapat 4, bagi 6 tinggal 2. Bagi ini bagi tinggal 2. Kemudian 16 ini kita bagi 4 dapat 4. Oh sorry, sana aja langsung. Kita bagi 8 tinggal 1 ini 2. Kita bagi tinggal 6. Hasilnya adalah jadi 2 kali 36 72. Ini 72 per EI tambah jadi 6 kali 8 48 per EI. Hasilnya adalah ini 120 per EI. Gitu ya. 826 ya betul. Nanti coba dicek. Kemudian kita punya D2 sama dengan itu adalah 12 dikali 8 ya. Boleh tidak pakai, ambil aja. 8 kali 2 pangkat 2 bagi 16 EI itu sama dengan 48 per EI. Itu ya. Nah, D1, D2 kita sudah punya matriks D-nya. Selanjutnya kita mencari matriks fleksibilitas ya. Jadi kita itu matriks deformasi, berikutnya kita matriks fleksibilitasnya. Kita mulai kerjakan akibat X1.
Jadi kita kerjakan akibat X1. Nah, akibat X1 ini otomatis kalau kita gambar lendutannya dia melendut seperti ini. Ini ke atas ya. Nah, ke atas. Jadi yang ini bertanda negatif ke bawah. Ini negatif ya. Yang kita hitung adalah akibat X1, berarti kita akan hitung di sini akibat X1 ini titik 1 ya. Jadi kita akan peroleh adalah F11 di titik, artinya kalau dibacanya begini. Jadi ini adalah titik 1 ya, ini titik 1, yang B itu titik 1, X-nya titik 2 ya. Oke. B-nya titik 1 dan yang C-nya kita ganti dengan titik 2. Nah, kalau tulisan matriks fleksibilitas F11 artinya adalah satu pertama, subskrip pertama itu menyatakan titik di mana deformasi itu terjadi. Satu kedua adalah gaya yang menyebabkan terjadinya deformasi. Subskrip keduanya, ya. Subskrip pertama menyatakan di mana deformasi itu terjadi. Kemudian subskrip kedua menyatakan gaya apa yang menyebabkan deformasi itu terjadi, gaya di mana gitu. Jadi F11 tadi kalau kita tulis sama dengan ini, jadi X1 ini adalah ini besarnya kita ambil sebesar 1 satuan. Ya. Jadi F11 menjadi sama dengan X-nya kita bikin 1 ya, jadi menjadi L. L-nya adalah 6 ya. Jadi 6 per 3 EI. 6 per 3 EI tambah yang BC ya. Itu adalah panjangnya 8. Jadi tambah 8 per 3 EI. Sama dengan ini menjadi 14 per 3 EI. Kemudian ini F21 di titik 2 akibat gaya X1 ya. Jadi di titik 2 akibat gaya X1 itu sama dengan 8 per 6 EI. Sama dengan 4 per 3 EI. Oke, clear ya? Udah. Kemudian kita lanjut yang berikutnya adalah ya. Sekarang akibat X2 berarti di titik ini terjadi sini F1 akibat gaya 2 F2. Itu sebesar ini kalau kita gambar lendutannya begini. Gini ya. Jadi F12 sama dengan, jangan lupa bahwa ini sebesar satu satuan ya. Berarti yang dihitung yang terjadi di sini itu berarti L panjangnya berapa? L-nya berapa? 8. Oh iya. Nah di 8 per 6 EI itu sama dengan 4 per 3 EI. Perhatikan dengan baik bahwa F12 harus sama dengan F21 ya. Kalau tidak sama, salah ya. Kontrolnya demikian ya gitu.
Tapi bisa jadi dua-duanya salah kalau Anda salah hitung. Ya. Hanya kemungkinannya adalah dua-duanya salah atau benar atau salah salah satunya. Nah, kemudian F22. Jadi di titik 2 akibat gaya 2 sama dengan ini 8/3 EI. Udah. Nah, kalau ini sudah berarti kita sudah selesai menghitungnya, tinggal kita susun matriksnya. Jadi matriks kita adalah F dikali X sama dengan D. Nah, jadi kita susun matriks fleksibilitasnya adalah F11 adalah 14 per mana? 3 EI. Kemudian F21 adalah 4/3 EI. F12 adalah 4/3 EI. F22 adalah 8/3 EI. Nih. Dikali dengan X1, X2 sama dengan D. D1 adalah, nah, ingat kita punya rumus ini menjadi ini saya perlu ingatkan kembali. Ini nah, ya. Yang kita tentukan ini jadinya F kali X sama dengan D, ini penyebutannya. Nah, harus kita Anda Anda perhatikan dengan baik masalah tandanya. Jadi F dikali X sama dengan D. Ini sesungguhnya saya ingin tambahkan bahwa di sini rumus ini saya hapus dulu, ada kesalahan tulis. Ini harus sebenarnya sama dengan gini. Tambah D sama dengan 0. Di mana F kali X akan sama dengan min D. Ini yang saya nih, ya. Jadi matriks fleksibilitasnya kalau kita tulis demikian, maka jangan lupa bahwa F dikali X sama dengan min deformasi. Jadi ini menjadi min. Jadi adalah min 120 per EI dan min 48 per EI. Ya, hati-hati ya, jangan salah ya. Karena kita melakukan ini akibat beban luar, itu kan nanti kita jumlah akibat pelepasan pertama dan akibat pelepasan kedua kita jumlah. Nah, karena ada penjumlahannya itu berarti dia pada posisi kiri, penjumlahannya sebelah kanan sama dengan 0, prinsip keseimbangan, maka dia kalau kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Jadi Fx min sama dengan min D. Kalau ini sudah berarti kita tinggal selesaikan secara matriks. Gitu ya. Ada tahu mencari inverse. Jadi X1, X2 X1, X2 sama dengan matriks inverse dari 14/3 EI, 4/3 I, 4/3 I, 8/3 I kali dengan 120 per EI, dan ini inverse 48 per EI. Ya, gimana inverse daripada yang ini? Jadi seperdeterminan, seperdeterminan seperdeterminan ya, nih. Jadi 14/3 dikali 8/3. Jadi 14/3 EI kali dengan 8/3 EI kurang 4/3 EI kali dengan 4/3 EI.
kali dengan, nah, ini kalau matriks 2 kali kedua mudah kan, ini ditukarkan, jadi 8 per 3 EI, ini jadi min 4 per 3 EI, min 4 per 3 EI, ini jadi 14 per 3 EI. Nah, sebetulnya kalau ingin mudah kalian, saya permudah ini, kita bikin begini nih, boleh saya keluarkan supaya tidak banyak pecahan. Ini kita akan lakukan ini. Kan semua per 3 ini, ya. Jadi saya keluarkan menjadi matriksnya menjadi 1/3 EI. Oke. Ini 14 4 8, ya. Kemudian ini kan kita inverse ya, maaf. Kalau kita inverse, ketika kita mengeluarkan tanda seperti ini harusnya kita balik. Terus saya beri kurung dulu ini semuanya. Sifat daripada matriks itu, kalau kita mengeluarkan di dalam posisi ini harusnya kita balik. Tapi untuk ini kita biar aja dulu gini, kita apa namanya? Ini yang kita inverse ya. Inverse. Kemudian ini 100 EI juga terkeluarkan 1/EI. Kita keluarkan 120 48. Ya. Jadi ini kita balik, jadi untuk mencari determinannya, jadi ini kita balik 3 EI per 1 bahagi, ya, 14 kali 8 kurang 4 kali 4, ya, dikali dengan ini 8 min 4 14 kali 1/EI 120 48. Oke. Kalau kita hitung menjadi 3 per, ini kita boleh coret-coret, EI-nya habis, ini EI-nya habis. Jadi 48 kali 8 kurang 4 kali 4, 96. Kalau kita bagi 3 habis ya, 32. Jadi hasilnya adalah, ini sama dengan 32 dikali, ini langsung kali saja, 8 kali, hasilnya adalah 8 kali 120, jadi kurang 4 kali 48, min 4 kali 120 tambah 14 kali 48 hasilnya. Ini 1/32. Nah, hasilnya berapa? 8 kali 120 kali 120 kurang 4 kali 48. Jadi 1/32, ini 768. Kemudian berikutnya adalah min 4 kali 120 tambah 14 kali 48. Hasilnya 192. Maka kita peroleh jadi X1 sama dengan 768 bahagi 32. Dapatnya pas 24 kilo Newton. X2 sama dengan 192 bahagi 32. Dapat 6 kilo Newton. Udah. Kita sudah dapat angka-angkanya. Sekarang nah ini metode fleksibilitasnya hanya sampai di situ. Nah, selanjutnya kita selesaikan seperti biasanya kita lakukan. Jadi
Hitung kembali reaksi peletakannya. Ya, hasilnya positif. Berarti arah yang kita sudah hitung sudah oke ya, sama ya. Jadi ini sama dengan hasilnya adalah menjadi ini X1 sama dengan 24 kilonewton. Ini X2 sama dengan 6 kilonewton. Tinggal hitung reaksi peletakan ya, kita lakukan biasa. Akibat beban terbagi rata, ini gayanya dua-duanya pasti ke atas, dibagi 2. 8 kali 6 bagi 2 ya, 24. Akibat X1 putar kanan maka lawan putar kiri. Ini ke atas, ini pasti ke bawah. 24 kita bagi 6 dapat 4. Saya tulis ini ya. 24 bagi 6 dapat 4. Ini dapat 4. Dah. Kemudian yang sebelah kanan akibat beban terpusat P itu kita hitung. Ini saya pindahkan dulu yang X1-nya supaya tidak mengganggu. Ini akibat beban P kita bagi 2, ini dapat 6. Ini 6 kilonewton. Ya. Kemudian akibat momen yang putar kiri itu adalah kita lawan putar kanan. Jadi kita X1 dapat 24 kilonewton meter. Ini X dalam ini momen ya, jadi ini lupa ini kilonewton meter. Ya. Maka 24 kita bagi 8 dapat ini 3 kilonewton. Saya tulis lagi dulu. 24 bagi 8 sama dengan 3 kilonewton. Ini 3 kilonewton. Akibat X2 putar kanan lawan putar kiri gini. Sama dengan 6 bahagi 8 atau sama dengan 3/4 kilonewton. Ini 3/4 kilonewton. Kalau sudah kita tinggal jumlah. Ini kita jumlah. (24 kurang 4) jadinya adalah tetap ke atas. 24 kurang 4 dapat 20 kilonewton. Kemudian ini 24 tambah 4 dapat 28 kilonewton. 6 tambah 3 9 kurang 3/4. Jadi dapat 8,25 ya. Kurang 8,25. Jadi 6 tambah 3 kurang 75. Hasilnya adalah 33/4 kilonewton. Ini kurang 3 tambah 3/4. 3 tambah 3/4. 3 tambah 3/4 sama dengan 15/4 kilonewton. Untuk reaksi di B ini kita perlu jumlahkan. 28 tambah 33 28 tambah 33 bagi 4. Hasilnya adalah 145/4 kilonewton. Tadi hasil akhir reaksi peletakan kita peroleh demikian.
Ya. Oke. Kita peroleh hasilnya adalah di titik A ini dapat sebesar 20 kilonewton. Titik B kita peroleh 145 per 4 kilonewton. Di sini kita peroleh sebesar 15 per 4 kilonewton. Kemudian momen kita peroleh di sini jadi sebesar berapa nih? 6 ini 6 kilonewton meter ya. Jadi kita peroleh di sini sebesar 6 kilonewton meter. Gaya horizontal sama dengan 0. Itulah kita punya reaksi peletakan. Sekarang gambar gaya dalam. Langsung saja gambar. Jadi untuk menggambar gaya dalam, langsung saja ya, supaya tidak banyak gambar. Oke. Jadi kita mulai bidang normalnya. Nih. Jadi normal force diagram. Itu tidak ada karena tidak ada aksialnya. Kemudian kita masuk ke shear force diagram. Nah, kita mulai lihat, bagusnya kita pakai free body. Jadi 20 kilonewton ke atas positif ya. Jadi kita gambar ke atas positif. Ini besar 20 kilonewton. Terus ini karena continue, kita lihat saja di titik ini adalah 28 ya, titik B 28 yang ini. Ini tadi 20, ini 28 yang sebelah kanan. Kita tinjau dari kanan ke kiri, ke atas negatif. Jadi negatif kita gambar di bawah. Besarannya 30, 28 lebih besar ya. Ya. Kemudian tinggal kita hubungkan linear gambarnya. Jadi ini positif, ini negatif. Selanjutnya kita lihat yang kedua, elemen kedua ini BC, dia 33 per 4. 33 per 4 gayanya ke atas, 33 per 4. Positif jadi gini, kecil ya. Kemudian lihat bebannya, nanti ada beban P, sepanjang itu tidak beban, berarti itu konstan. Ini sebesar positif sebesar adalah 33 per 4 kilonewton. Kemudian kita lihat yang sebelah kanannya adalah gayanya ini 15 per 4 ke atas, artinya tinjau dari kanan ke kiri. Kalau ke atas adalah negatif. Jadi kita gambar di bawah sini negatifnya. Gitu ya. Mungkin ini saya perbaiki sedikit yang ini. Terlalu kecil. Ya, ini positif 33 per 4. Ini adalah 15 per 4 kilonewton. Lanjut yang berikutnya kita gambar adalah bending moment diagram.
Nah, di titik ini sendi roll dia 0, ini 0. Kemudian di titik B-nya ada momen sebesar 24. Jadi momennya itu putar kanan, tinjau dari kanan ke kiri, putar kanan negatif. Kita gambar di sini. Jadi kalau karena beban terbagi rata, makanya dia bentuknya parabola. Ini. Kapan momen maksimum terjadi? Pada saat gaya lintang sama dengan 0. Jadi saja menggaris nggak bisa lurus ya. Nah, gitu. Ya, jadi di sini gaya lintang, di sini ini momen positif maksimum. Tuh ya. Nah, kemudian kita lihat yang elemen yang kanannya ini ada 15 momennya putar kanan. Tinjau dari kanan ke kiri putar kanan negatif, gitu ya. Jadi kita gambar dia sebesar 6, kita gambar kecil di sini. Nah, kemudian kalau kita hitung berapa momen di titik P ini, kita kanan ke kiri saja. Putar kanan negatif dapat 6, kemudian 6 kali 4, 24 ya. Jadi, salah. Ini. Jadi, kita 15 momen di sini. 15 kali jarak ke sini 4. Ya. 15 kali 4 sisa dapat 4. Dikurangi 6. 15 per 4 dikali 4 dapat 15. 15 kurang 6 dapat 9. Berarti besarannya momennya adalah sebesar 9. Nanti di sini ada positif 9. Jadi begini. Linear. Jadi ini adalah 6 kilonewton meter. Sini sebesar 9 kilonewton meter. Ini tinggal kita hubungkan saja. Ya. Ini hasilnya. Yang ini adalah besarnya 24 kilonewton. 24 kilonewton. Itulah kita punya gambar wedang momen. Ya. Nah, kita coba pakai aplikasi. Kita cek dengan aplikasi. Apa benar ya? Aplikasinya ini. Kita pakai yang ini. Ini yang tadi saya hapus dulu. Kita bikin baru. New. Saya kasih nama tes. Oh, sudah ada. Oke, kita taruh titik dulu. Titiknya di sini 0,0-nya di sini. Baru kemudian titik berikutnya adalah 6 meter ya. Baru 14 meter tambah 8 ya. Ya toh? 6 dengan 8 ya. Sekarang kita gambar batangnya. Kekakuannya sama, jadi tidak usah khawatir. Ya. Kita beri peletakan. Peletakan di sini adalah roll. Add. Peletakan, ini juga roll. Kemudian berikutnya adalah jepit. Oke. Terus kita beri beban distribusi. Ini. Berapa besarnya? Berapa? Saya tahu. 8 ya. Ini 8. Kita ganti. Ini juga 8. Wih. Salah.
8 berikutnya 6 ya, save. Kemudian beban terpusat sebesar berapa? 4 meter, bebannya 12. Save. Itu hasilnya. Jadi kita lihat yang di sebelah kanan hasil 3,75 benar ya. 15/3 ya. 15/4 ya. Kemudian yang kiri dapat 20, yang tengah 36,24. Begitu bidang momennya kita lihat, ini bidang momen yang tergambar. Kita gambar, keluarkan bending momen diagram. Itu lihat bending momen diagram. Ini kita belum hitung momen maksimum ya. Coba kita hitung momen maksimumnya. Ini momen maksimumnya sama dengan, kita perlu tahu dulu kapan dia 0. Ini sama, sederhana menghitung ini. Itu saja 20 dibagi beban. Ya. Mudah, asal beban terbagi rata demikian, 20 bagi 8. 20/8 atau sama dengan 5/2 ya, meter. Maka kita bisa hitung momen maksimum sama dengan gaya lintangnya 20 kemudian dikali dengan 5/2 kurang beban Q-nya 8 kali 5/2 kali 1/2 dari 5/2 ya. Kalau kita hitung menjadi hasilnya 100/2, 50. Jadi 50 kurang 25 ya. Dapat 20 kilonewton meter. Coba kita lihat di aplikasi. Dapat 25 ya? Pas. Ya. Kita lihat shear force-nya. Dapat 20 ya, 36 27,99 28 ya. Ini pembulatan. Jadi 8,2 sekian dan gambarnya seperti itu. Kalau kita lihat axial force tidak ada. Ya. Oke. Kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada ya kita nih